So, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih sebelumnya bermimpi kuliah di Jerman gitu? Jujur aku mimpinya sebenarnya kuliahnya di Jepang. Di Jepang, pengen banget ke Jepang. Pengen, Sejak karena kapan? Sejak kapan pengen kuliah di Jepang? sejak nonton Studio Ghibli. Itu kartun ya? Itu kartun, Oke. kayak indah cantik gitu kan. Sebenarnya yang ini apa? Yang pengen kuliah di Jerman itu adikku. Adikku suka banget sama Jerman. Bahkan dia waktu masih kecil dia belajar bahasa Jerman sendiri. Ya ampun. Ini luar biasa. Adik mau lanjut ke sini nggak? Mau. Alhamdulillah. Insyaallah. Terus tadi setelah Ghibli apa lagi? Terus ya udah gitu, maksudnya aku kayak suka gitu ngeliat ini apa namanya, ngeliat orang Jepang gitu, terus ngeliat jalanan di Jepang tuh kayaknya bersih banget gitu kan. Terus kan aku kan orangnya ini ya melankolis, kayaknya aku melankolis garis keras deh. soalnya emang suka ngerapin barang, bersihin barang gitu kan. Terus aku gitu, jadi ya pengen deh karena itu sih. Tapi kan maksudnya rapi banget ya. Karena di sana rapi banget. Karena di sana rapi banget, terus kelihatannya damai gitu. Tapi ya wallahu alam kan, maksudnya banyak testimoni yang ini juga gitu tentang kultur kerjanya. Gimana nih setelah di Jerman? Gimana kesan studi di Jerman? Kesan studi di Jerman harus bisa memanage waktu. Harus bisa memanage waktu dan harus bisa memahami konsep dengan baik dan detail. Jadi bedanya kalau misalkan di Indonesia itu kan ini langsung ke sistemnya. Boleh nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan sistem kuliah di Indonesia, kalau aku dulu kan di ITB, jadi aku mungkin taunya yang di ITB doang. Itu jadi kalau di ITB itu misalkan praktikum. Nah praktikum itu dia berlangsung selama 1 semester. Jadi selama minggu pertama, terus kita nanti praktikum sekali, terus nanti laporannya tuh minggu depannya gitu, terus habis itu lanjut gitu kan. Dan itu tuh kayak cuma 1 topik doang. Gitu. Nah sedangkan kalau di Jerman itu dia kayak praktikum itu adalah 1 blok 2 minggu atau 3 minggu. Jadi harus datang setiap hari dari hari Selasa sampai Jumat, karena hari Senin itu khusus untuk kuliah aja. Jadi lecture doang. Kalau yang lain tuh ada tipenya, ada seminar sama praktikum gitu kan. Nah yang praktikum itu harus datang setiap hari, dan kalau misalkan gak datang itu kita harus mengganti ketidakhadiran kita gitu, entah dengan tugas atau apa gitu, karena kita gak datang. Terus nanti di akhir praktikum yang 2-3 minggu blok itu kita harus ngumpulin laporan dan atau ada examnya juga gitu. Kalau exam biasanya sebulan kemudian exam gitu. Gitu. Jadi kalau menurut aku yang selama 2-3 minggu itu materinya wow luar biasa, kayak mampet, kayak apa ya, sangat berbobot, sangat detail gitu kan, karena mereka emang excited sama ininya, sama apa hal yang sedang mereka pelajari gitu, dan mereka nge-share ke anak-anak gitu kan, ke student gitu. Jadi kayak mereka sangat excited, dan sampai-sampai mereka tuh apa ya, bisa ngejelasin panjang lebar tentang apapun itu, tentang pekerjaannya mereka atau tentang topik itu gitu. Sama kayak kuliah juga gitu. Kalau kuliah itu, jadi itu kan tadi aku kasih tahu kan tipe mata pelajarannya di Jerman itu ada lecture, terus ada praktikum, sama ada seminar. Nah kalau praktikum tadi udah, kalau seminar itu kita milih 1 topik, entah itu 1 paper atau 2 paper tergantung sama tugasnya. Terus nanti kita mempresentasikan itu, jadi ada jadwalnya, presentasinya kira-kira tanggal berapa gitu. Seberapa seringkah presentasi? Jadi misalkan ada di 1 kelas seminar itu ada beberapa orang kan, terus nanti ada jadwalnya gitu. Jadwalnya hari ini siapa aja yang seminar, terus hari kemudian siapa aja yang seminar. Tapi kalau yang di mata kuliah seminar itu kita harus datang juga, nggak boleh nggak datang. Terus apa sih namanya, yang lecture. Kalau lecture itu dia beda sendiri. Kalau lecture itu dia ada
selama 1 semester gitu. Jadi selama 1 semester ada lecture setiap hari Senin, jam berapa, biasanya 2 jam. Terus abis itu nanti di akhir semester itu dia ada ada ujian, dan ujiannya itu cuma 2 kali gitu. Jadi maksudnya ujian 2 kali itu ujian yang sama gitu, yang kita pelajari selama 1 semester. Tapi yang satu tuh satu tuh kayak percobaan pertama, terus nanti kalau misalkan nggak memuaskan bisa percobaan kedua gitu. Dan kalau misalkan yang kedua ini nggak memuaskan juga, kita bisa ikut lagi mata kuliah ini. Yang memuaskan atau tidak yang menilai dosennya? Yang memuaskan atau tidak tuh gimana? Sebenarnya beda sama studennya ya. Tergantung studennya gitu. Ya kalau misalkan dia 4, nilai 4 itu oke. Nilai 4 itu oke, ya dia nggak apa-apa, nggak usah ngambil lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia mau ngambil lagi, dia bisa ikut ujian 2 kali lagi gitu, jadi maksimal 4 kali. Oh, ada maksimal. Jadi kalau di Jerman itu penilaiannya terbalik ya. Gimana kalau di kuliah? Kalau di kuliah ITB di Indonesia kan IPK-nya 1 sampai 4 kan. 1 itu paling jelek, 4 itu paling sempurna. Nah, kalau di sini dia itu 1 sampai 5. Tapi 5 itu nggak lulus, 4 itu sufficient untuk lulus. Terus 1 itu paling bagus gitu. Gitu. Jadi kayak terbalik. Memang baru tahu kita kalau di Jerman tuh ternyata begitu ya. Pernah ini paling jelek? Enggak. Selalu bagus-bagus ya. Oh, enggak. Aku ngambil mata kuliah tuh banyak banget ya. Mungkin ambisius kan orang kayak mungkin aku terlalu ambisius gitu dulu. Jadi kebawa kultur waktu di ITB. Kan di ITB kan ini kan teman ambisiusnya banyak kan. Jadi aku kebawa-bawa gitu ke sini, tapi di sini aku nggak punya teman. Kok bisa begitu? Apa yang membedakan? Apakah personalitinya atau apanya? Apanya? Ya maksudnya kenapa di ITB banyak orang-orang ambisius dan di sini tidak? Oh, bukan, maksudnya gimana? Kalau di ITB itu kan kalau di S1 itu kan ini satu angkatan tuh ada 90 orang kan. Jadi rame, kayak setiap hari ketemu gitu sampai dari pagi sampai sore. Tapi kalau pas S2 ini satu angkatan aku ada 12 orang. Cuma 12? Iya. Ada 12 orang, terus jadi kayak kita tersebar karena kita terserah mau ngambil mata kuliah apa. Iya. Jadi kayak you feel so alone. Gitu. Dan kayaknya karena karena kaget gitu, karena mata kuliahnya tuh materinya tuh banyak banget kalau menurut aku. jadi kaget aja gitu, terus jadi pernah aku dapat nilai 5 gitu, maksudnya itu ini kan ujiannya tuh esai 5 soal tapi beranak gitu. Terus aku tuh coba ngisi gitu, aku tuh nggak ngosongin gitu loh, tapi abis itu nilaiku nggak ada. Terus abis itu kayak oh ya udah, berarti aku nggak ngambil mata kuliah ini untuk dijadiin tesis aku selanjutnya gitu. Terus gimana itu nasibnya kalau dapet nilai 5? Nggak aku pakai. Oh, nggak dipakai. Tapi kan itu gara-gara si Vic ngambil mata kuliahnya banyak ya. Iya. Untunglah. Kalau enggak kan? Kalau enggak, enggak sih. Maksudnya kalau misalkan emang mau kuliah di Jerman, ya realistis aja. Kalau aku kan orangnya emang nggak realistis ya. Aku orangnya idealis gitu. Jadi dulu kayak masih belum bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Terus I think lecture itu gampang gitu, karena kan cuma belajar terus nanti ujian deh udah gitu kan. Terus aku pikir kayak gitu, ternyata lebih sulit itu. Ternyata lecture lebih sulit. Lebih sulit. Bedanya? Orang-orang teman-teman aku tuh banyak yang suka ngambilnya seminar gitu, karena dia tuh belajarnya cuma satu topik, terus nanti presentasi, terus nanti ditanya jawab apapun gitu, terus udah gitu. Jadi seminar tuh paling gampang gitu. Jadi biasanya mereka ambil mata kuliah pilihan itu seminar. Mata kuliah pilihannya ya. Baru tahu. Lanjut, tadi itu sampai mana sistemnya? Kita tadi sistem kuliah ya. Terus apa lagi nih yang tentang Jerman? Kesan kamu di Jerman, studi di Jerman, apalagi yang membedakan sama di Indonesia? Apa sih? Kalau di Indonesia aku ngerasanya dosen-dosen itu lebih ramah ya, lebih baik. Maksudnya lebih ramah kalau ini menilai seseorang gitu, kayak
ini tuh ya masih bisa lah gitu kasih poin, ini udah nulis panjang gitu satu lah gitu kan. Kalau di sini mah ini nggak nyambung udah coret, nggak bisa harus detail gitu. Ini nggak detail, nggak ada penjelasannya, nggak bisa, harus ini harus detail, harus konsepnya harus benar harus. Oke. Atau mungkin itu di ini aku kali ya. Ya enggak, aku juga merasa begitu sih. Mereka memang detail banget loh. Iya, mereka detail banget. Supervisor di internship aku yang pertama itu detail banget. Iya. Dia ngoreksi laporan aku berkali-kali. Tapi kan mending ada yang ngoreksi. Iya, alhamdulillah aku senang banget sih. Kayak aku jadi punya role model gitu. Keren. Terus apa lagi? Apalagi ya? Selain itu, jadi kalau misalkan apa ya? Kuliah di Jerman itu ada yang bilang masuknya gampang. Tergantung kita punya sertifikat nilai punya sufficient nilai yang sufficient buat masuk ke situ gitu. Dari aku bahasanya ngalor ngidul. Jadi gini, kalau misalkan di Jerman itu gampang masuknya, tapi DO-nya juga gampang, lulusnya susah gitu. Jadi harus serius gitu. Contohnya gimana tuh? Orang bisa ke DO tuh kenapa? Orang bisa ke DO itu biasanya mereka terlena sama gak ada pengawasan gitu kan. Terus mereka juga emang ngebebasin banget gitu supervisornya. Ya kamu kalau misalkan mau ngumpulin laporan kapan aja terserah gitu, I don't care gitu. Supervisorku yang kedua kayak gitu. Terus mereka juga nggak segan-segan untuk nggak ngelulusin kita gitu. Jadi kayak without warning atau warningnya ya ada sih, tapi nggak warning dengan serius gitu. Kecuali emang mungkin dosen tertentu yang punya sifat tertentu gitu kan. Gitu sih. Maksudnya kan pasti biasanya ada sistemnya ya gitu. Kalau aku yang sering dengar itu 3 kali nggak lulus ujian di DO dalam setiap mata kuliah. Kalau di kamu gimana? Dosennya seenaknya aja gitu langsung kamu nggak cakap kayaknya terus di DO gitu atau gimana? Enggak, setahu aku sih kalau misalkan mahasiswa yang DO itu karena mereka emang nggak bertanggung jawab aja. Kayak mereka mungkin udah punya pilihan lain atau mereka udah punya pekerjaan dan ngerasa kayak aku sudah menghasilkan uang gitu. Jadi kayak aku nggak perlu nih lulusin ini gitu. Biasanya gitu. Karena kayaknya tuh tiap universitas beda-beda deh itunya peraturannya. Halus lah. Selanjutnya, gimana rasanya tinggal di Jerman? Rasanya, nano. Tinggal di Jerman, nano sih. Dari segi apanya nih? Terserah. Apa ya? Gimana kalau orang tuh biasanya, wah tinggal di Jerman ya, dan lain sebagainya gitu. Terus menurut kamu gimana? Wah, kalau dikatain orang begitu atau? Kalau menurut aku tinggal di luar negeri itu punya fase-fasenya. Kayak kata orang-orang juga sih kayaknya. Fase awal tuh kita kayak sangat wah, ada yang baru. Terus kita kayak banyak jadi sering rajin mengeksplor tempat gitu kan, kayak wah ini baru pertama kali ngeliat salju gitu kan. Aku juga dulu kayak gitu. Ternyata sedingin ini gitu. Kristal saljunya cantik gitu. Terus abis itu nanti memasuki masa winter blues. Aku kebetulan itu sih, jadi pas aku datang kan bulan Oktober akhir, jadi November awal di situ baru menetap. Terus Desember Januari winter kan, lama-lama suram juga karena kan gak ada matahari kan gitu. Terus nanti abis dari winter blues itu terus nanti lama-lama kayak kayak gini gitu, udah biasa lagi lah, udah gak takut-takut lagi gitu. Udah tahu gitu sistem ininya, transportasinya kayak gimana. Dulu pas awal-awal kesini aku sempat nyasar. Jadi harusnya aku turun di Katzplatz, aku turun di Germering. Jauh sekali. Iya. Itu berapa kilometer jauhnya? Iya, jauh banget. Jadi kan emang jauh banget, lebih dari 5 kilo kan? Lebih dari 10 kilo. Lebih lagi. Jauh banget, oke. Iya. Oke. Terus jadi aku muter balik, dan pas muter balik itu aku tuh nggak tahu kalau misalkan di Germering setiap stasiun itu pasti pasti kalau di sini tuh aksesibilitas untuk pejalan kaki tuh bagus gitu. Jadi misalkan kita punya bawa koper, itu pasti ada jalur untuk koper gitu kan. Jadi kayak jalan lurus tapi
gini gitu, Ya. nanjak gitu. Ya. Nah aku tuh nggak tahu, jadi aku naik tangga ngangkat koper. Tahu. Terus awal-awal karena aku pakai kerudung kan, ya seperti orang Indonesia kebanyakan, if we don't dress well, kita mungkin akan dapat perlakuan yang gak enak gitu. Jadi kalau misalkan triknya, kalau misalkan kayaknya semua manusia tuh sama deh ngelihat orang tuh dari looknya. Ya. Jadi kalau emang mau main aman, menurut aku ya dress well aja dulu pertama gitu. Terus abis itu, halo, abis itu apa sih ini jadi nggak fokus. Terus jadi dress well yang pertama, terus apa sih, positive thinking aja sih. Soalnya awalnya tuh aku kan ngerasa takut gitu sama orang kulit putih gitu. Maksudnya kan aku di sini dari negara ini kan, negara ketiga gitu. Tapi itu salah sih. Maksudnya aku di sini memposisikan diri lebih rendah daripada bangsa Eropa gitu misalnya. Nah itu pokoknya jangan gitu, jangan. Tapi kita harus ya sewajarnya aja lah, nggak terlalu sama-sama manusia. Iya, nggak terlalu meninggikan diri sendiri, tapi juga nggak merendahkan orang lain gitu. Nah dulu tuh aku sempet takut gitu. Jadi kalau misalkan setiap di jalan tuh negative thinking aja sama orang gitu. Misal ketemu sama nenek-nenek, om-oma gitu kan. Pokoknya jangan kaget kalau misalkan di sini kamu bakal dilihatin sama oma-oma, dan dilihatinnya tuh bener-bener dari atas sampai bawah terus atas lagi gitu kan. Nah dilihatinnya itu oma-omanya nggak cemberut, nggak senyum gitu, kayak serius gitu kan. Nah dulu tuh aku takut Kak. Jadi aku langsung kayak apa sih gitu, aku langsung mengalihkan pandangan gitu. Tapi sekarang aku tahu triknya, maksudnya ya kalau misalkan diliatin gitu dan mata kita bertemu, disenyumin aja gitu. Kalau neneknya baik, dia akan senyum balik gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah diambil lagi. Betul. Terus ya kalau perlakuan gak enak lainnya aku nggak masalah sih, karena dulu aku nggak ngerti bahasa Jerman, jadi kayak oh dia ngomong apa aku nggak ngerti gitu. Tapi sampai sekarang pun kalau misalkan aku ngerti dia ngomong apa, aku jadi lebih kebal gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu waktu ke Jerman tuh diminta syarat bahasa Jerman gitu nggak, sertifikat? Oh enggak, aku dimintanya syarat bahasa Inggris aja. Oke. Sampai minimal berapa? Kalau nggak salah minimal B2 deh. Bahasa Inggris B2. B2 apa C1 ya? Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Oh, pakai yang European standard ya? Iya, European standard. Kalau IELTS berarti masuknya minimal berapa? Angkanya? 77. Wah, mantap kan? Masih dulu. Keren. Terus apa lagi ya? Kalau buat teman-teman nih yang pengen S2 di Jerman gitu, atau nyusul Kak Siwi yang jurusannya Plant Science gitu, ada saran apa sih buat teman-teman yang mau ke Jerman? Kalau jurusannya Plant Science, apa ya? Biar bisa kuliah dengan baik seperti yang Kak Siwi lakukan dan husnul khotimah dan lulus dengan baik dari Jerman, karena banyak loh yang gitu kan. Pokoknya yang pertama lebih baik kayak nyicil gitu, nyicil belajarnya, nyicil sedikit demi sedikit, tapi konsisten gitu. Itu penting sih, sedikit demi sedikit tapi konsisten. Terus selain itu maksudnya itu kan ini ya, upaya kita untuk belajar gitu, istilahnya untuk bisa produktif gitu. Tapi juga jangan membebankan diri gitu. Jadi ya enjoy aja gitu, terserah mau ngambil strategi belajar yang kayak gimana gitu. Tapi jangan SKS, pokoknya nggak boleh SKS, karena itu nggak bakal lulus. Kalau di Jerman nggak bakal lulus. Jangan harap kamu lulus kalau SKS kalau di Jerman. Kalau di Indonesia mungkin bisa. Terus apa sih namanya, harus apa ya, kalau bisa udah punya plan untuk 3-5 tahun ke depan gitu. Jadi di plan itu kamu mau ngapain, dan nanti di situ kamu bisa milih topik yang tepat gitu, milih topik yang tepat. Jadi belajarnya tuh lebih terstruktur gitu loh.
dan itu sebenarnya nggak terlalu aku lakuin di sini, justru aku ngelakuin itu waktu S1. Jadi agak salah juga sih. jadi maksudnya biar konsisten gitu loh. Jadi itu kalau di LMU itu dia ada Di semester universitasnya Kak Siu namanya Ludwig Maximilian Universität ya. di situ dia ada apa ya, kan ada kewajiban kita tuh memenuhi 6 semester kan. 6 semester pertama dan kedua semester pertama itu ada mata kuliah wajib. Terus semester kedua di situ kita mulai memasuki research course yang pertama. Nah terus semester yang ketiga research course yang kedua, terus habis itu tesis kan. Terus berarti 4 semester sorry. Terus di situ kalau misalkan kita konsisten ngambil di suatu ngambil mata kuliah utamanya konsisten itu di satu topik. Misalkan topiknya interaksi antara tumbuhan dengan organisme lain gitu, biotik gitu, misalkan dengan jamur atau dengan bakteri gitu. Kita konsisten di situ, itu tuh bakal memudahkan kita untuk mengerjakan tesis. Jadi selama tesis nanti analisanya bakal lebih dalam lagi gitu. Kalau ini ya, kalau linear gitu ngambil mata kuliah. Kecuali kalau emang pengen pengen lebih adventurous kayak aku gitu. Jadi itu pas bagian tesisnya harus lebih ini lagi sih, harus belajar lagi gitu. Jadi maksudnya kurang informasi lah kalau misalkan terlalu scattered gitu ngambil mata kuliahnya. terlalu beragam. Nggak baik gitu. Mendingan linear terus jadi spesialis gitu. Karena Indonesia kan kurang orang-orang spesialis kan. Terus, Kamu juga masih pengen spesialis berarti nanti S3-nya gitu? iya aku pengen lanjutin ke molekuler sih. Terus apalagi sarannya buat teman-teman yang mau S2 dari Jerman, dari Indonesia, apa yang sebaiknya dipersiapkan? Tadi kan dibilang jangan SKS. Biasanya kalau Kak Svi belajarnya berapa minggu atau bulan sebelumnya? Aku sih sebenarnya aku tipenya yang agak kurang disiplin. Jadi meskipun aku tipenya yang agak kurang disiplin, aku kayak ngeset jadwal gitu biasanya. Kayak segini minggu ini kira-kira aku mau belajar apa, terus minggunya yang lain lagi belajar apa gitu. Tapi kebetulan aku tuh juga bukan tipe orang yang sekali belajar langsung nempel. Jadi yang penting aku udah kepapar sama slide-nya gitu. Terus nanti dilanjutin lagi, diulangi lagi gitu. Jadi kayak 2 kali masuk gitu kan ke otak. Gitu. Terus apa sih? Terus ini sih, itu kan cuma dari segi gimana kita belajar atau kuliah gitu kan, belajar untuk kuliah gitu. Tapi jangan sampai kita tuh nggak punya kehidupan lain. Jadi kayak aku senang banget sih karena aku ketemu sama orang-orang Indonesia lain gitu. Dan di Munchen itu emang ada pengajian Indonesia, pengajian apa sih? PM3 tuh pengajian masyarakat. Pengajian masyarakat Ya, PM3. aku nggak Ya tahu. Terus itu jadi jadi support system gitu. Karena emang jauh dari rumah tuh sulit gitu. Perjuangan sendiri di negara orang. Terus kalau misalkan ingin jalan-jalan dengan bebas gitu, misalkan bukan orang yang bisa bisa dengan luasa gitu minta uang jajan dari orang tua gitu. Jadi kayak aku juga kerja gitu. Jadi aku kerja tiap weekend karena aku suka bersih dari rumah gitu dari kecil. Jadi aku ngebersihin rumah orang gitu tiap weekend. Terus tapi selain itu kalau misalkan emang mau nyari pekerjaan yang bisa dimasukin ke CV itu juga bisa gitu. Dan itu namanya Highway. Jadi Hills
Hilvery Wissenschaftler, Hilfe Wissenschaftler gitu. Jadi itu pekerjaan yang berkaitan dengan studi kita gitu. Jadi itu jadi portofolio kita juga kan gitu. Kemarin aku sempat kerja di zoologi, kayak bantuin kurator gitu di situ gitu. Jadi banyak juga sih teman-teman aku juga yang student, dan dia juga work student juga namanya. Jadi kayak kita student tapi juga kita kerja gitu. Tapi untuk kerja student work, untuk jadi work student itu kita tuh punya maksimal jam kerja. Maksimal jam kerjanya itu per tahun 200 jam. Per tahun gitu ya? Per tahun. Per tahun 200 jam. Terus cuma maksimal satu mini job. Maksimal satu mini job yang terdaftar gitu. Jadi kalau aku kebetulan yang tempat kerjaku di rumah orang itu fleksibel, jadi dia kayak ya udah aku unregister dulu kamu gitu di situ biar kamu bisa kerja di situ. Gitu. Keren, mantap jiwa. Kalau setelah melewati semua ini ya, terus membandingkan gitu Indonesia dan Jerman, apa sih yang mungkin masih bisa diperbaiki di Indonesia gitu? Atau kalau dari ininya yang relate sama studinya Kak Siwi gitu, ada nggak yang tercetus atau baru sadar di sini gitu? Oh seharusnya Indonesia bisa gini gitu. Atau apa ya? Kalau menurut aku kan karena emang kulturnya beda ya, Indonesia sama Jerman. Menurut aku masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Terus aku sih cukup menerima. Aku cukup menerima, apa aku kurang kritis ya? Bahaya nih aku. Apa ya? Kalau di Indonesia mungkin bisa apa ya? Dari pola pikir orang yang jadi mahasiswa itu kayaknya untuk menyadarkan mahasiswa di Indonesia kalau misalkan dia ngerasa udah salah jurusan susah banget. Kalau di sini orang kalau misalkan dia ngerasa salah jurusan dia udah cut dari awal dan dia udah pindah ke tempat lain. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin dia apa ya, sistemnya itu nggak membolehkan kita untuk nge-cut saat itu dan cari yang lain tuh kayak susah gitu karena harus nunggu setahun lagi kan. Dan di gap year itu malah jadi apa ya, beban gitu kan? Jadi apa ya, jadi kayak kurang bagus gitu nggak sih ada gap year di situ gitu hanya gara-gara itu gitu. Masalah sistem itu kayaknya agak susah sih. Jadi emang harus kalau di Indonesia sih kayaknya yang harus diperbaiki itu sih mindsetnya studentnya itu. Harus apa ya lurus. Ada nggak sih kalau usia tertua di kampusnya KTW atau jurusannya KTW berapa, ada batas usia gitu nggak? Batas usia kayaknya nggak ada ya? Pernah ketemu mahasiswa yang tertua gitu? Enggak juga sih. Nggak ada tua-tua Kebetulan enggak. Ada pengalaman rasisme pernah sih. Iya. Pernah, maksudnya tapi anehnya ya yang rasis itu justru yang sesama Asia sih. Bukan. Tapi sesama Asianya agak spesifik ya. Yang dari I. Ya dari I itu dia lumayan ini karena mereka emang menyebar luas di seluruh dunia. Terus mereka emang orangnya pede-pede dan pintar ngomong. Jadi agak nggak tahu sih gimana gitu. Jadi apa ya, dulu tuh sempat aku nggak terlalu di notice gitu selama praktikum. Tapi waktu itu aku sempat hoki. Jadi aku ikut mata kuliah apa namanya, apa ya judulnya ya, adaptasi tumbuhan di tempat yang ekstrim. Terus di situ sempat bekerja sama mikroskop. Jadi kita kayak bikin sayatan kecil gitu, terus nanti dilihat di bawah mikroskop. Nah kebetulan aku waktu itu dapat sayatan yang pas banget dan kayak wah
let's it right straight to the gitu dibilang gitu. Terus kayak